Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Masih dalam pembahasan landasan agama Islam yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas sampai beliau berhijrah ke kota Madinah. Berikutnya penulis rahimahullahu taala menyebutkan falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Maka tatkala beliau telah tinggal di kota Madinah, barulah diperintahkan kepada beliau syariat-syariat Islam yang tersisa sampai lengkap. Mithlu zakati was sawmi wal haji wal adhani wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lain. Baru diperintahkan di Madinah. Kebanyakan syariat Islam baru diperintahkan di Madinah. Dari 4 syariat dalam rukun Islam, hanya 1 yang diperintahkan di Makkah, yaitu sholat. Sedangkan zakat, puasa, haji baru di kota Madinah. Begitu pula jihad. Padahal ketika di Makkah kaum muslimin tertindas. Tapi syariat berjihad baru diperintahkan di kota Madinah. Karena di antara syarat berjihad harus memiliki kekuatan. Ketika di Makkah kaum muslimin masih lemah. Begitu pula secara umum, di sini kita bisa memetik pelajaran. Mengapa begitu lama di kota Makkah? 13 tahun, lebih lama daripada di kota Madinah. Tapi syariat itu jauh lebih banyak diturunkan atau disyariatkan di kota Madinah. Amalan-amalan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin baru diperintahkan di kota Madinah pada umumnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena selama di kota Makkah 13 tahun sebelumnya kaum muslimin perlu dikuatkan dulu akidahnya, tauhidnya, imannya. Kenapa harus seperti itu? Minimalnya karena 2 alasan. Alasan pertama, sebab itu ajaran agama yang lebih penting. Keyakinan di dalam dada, keimanan, tauhid, itu yang lebih penting. Baru amalan-amalan zahir. Alasan yang kedua, karena
jika diperintahkan untuk mengamalkan syariat dalam keadaan iman mereka masih lemah, maka berat mereka lakukan. Itulah sebabnya juga pengharaman khamar datang bertahap. Dari dibolehkan tapi lebih baik dihindari. Kemudian dilarang pas sholat saja. Sampai akhirnya dilarang secara menyeluruh. Sebab kaum muslimin ketika itu imannya belum kuat. Jadi bayangkan 13 tahun lamanya. Hanya untuk menguatkan iman. Mengokohkan tauhid. Sehingga ketika banyaknya syariat diperintahkan di kota Madinah, mereka langsung sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang imannya lemah, kita ajarkan ibadah, dia berat untuk mengikuti. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Ini pelajaran bagi kita dalam berdakwah. Mulailah dari penanaman keimanan. Mulailah dari penanaman akidah yang benar. Kalau ada orang berbuat bid'ah, cobalah kita ajari dia pokok ibadah lebih dulu. Ibadah itu harusnya bagaimana? Ibadah itu harus ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu kita pahamkan. Kalau kita langsung bilang padanya, perbuatan kamu itu bid'ah, haram, harus ditinggalkan, dia sulit menerima. Tapi kalau kita ajarkan dulu, dalam beribadah itu kita harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah betul-betul paham, barulah kita mulai ngasih peringatan. Ini perbuatan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak contohkan. Insya Allah dengan begitu lebih mudah dia menerima. Ini hikmah. Mengapa di kota Makkah tidak banyak syariat yang turun, melainkan penanaman keimanan. Ada satu hikmah lagi, berarti menjadi 3. Kalau imannya rusak atau tauhidnya rusak, kemudian kita ajak dia sholat, puasa, zakat, haji, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sebab amalan orang musyrik tertolak. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi paling tidak ini 3 hikmah. Mengapa baru di kota Madinah? Syariat itu diperintahkan mayoritasnya. Sedangkan di kota Makkah sedikit sekali. Melainkan hanya penanaman keimanan, tauhid. Dan akidah-akidah. Kemudian kata Syekh, akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih lama ketika beliau di Makkah 13 tahun. Berdakwah di Makkah 13 tahun. Tapi lebih banyak syariat di kota Madinah meskipun waktunya lebih kurang, yaitu 10 tahun saja. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu wafatlah beliau. Semoga salawat dan salam Allah tercurah untuk beliau. Wa dinuhu baqin. Namun agama beliau tetap ada. Tidak mungkin hilang sampai hari kiamat.
biar beliau sudah wafat, beliau telah meninggalkan kepada kita agama Islam yang agung ini. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaih, wa la syarra illa hadzaraha anhu. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah ajarkan kepada umat. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali beliau telah ingatkan darinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Artinya beliau benar-benar melakukan tugas beliau sebagai utusan Allah, mengajarkan semua kebaikan dan mengingatkan semua keburukan. Wal khairul ladzi dalla alaihi tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang beliau ajarkan adalah tauhid dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yaitu semua bentuk ibadah telah beliau ajarkan kepada kita. Karena ibadah itu kan definisinya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali dhahirah wal a'mali dhahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak maksudnya yang bisa dilihat orang atau didengar orang. Yang tersembunyi artinya di dalam hati kita. Jadi semua yang kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ajaran beliau yang paling agung adalah tauhid. Wa syarrul ladzi hadzara anhu asyirku. Sedangkan keburukan yang beliau peringatkan kita darinya adalah syirik. Wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bahu. Dan semua yang Allah benci dan tidak Allah sukai. Beliau telah ingatkan kepada kita semua dosa yang harus kita tinggalkan, semua perbuatan yang haram. Dan keharaman terbesar yang beliau ingatkan kepada kita adalah syirik. Maksudnya jemaah sekalian, Syekh ingin mengingatkan kita, dalam hidup ini yang harus lebih kita utamakan adalah tauhid, dan yang harus lebih kita takutkan adalah syirik. Inilah inti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan tauhid dan melarang syirik. Kemudian beliau mengingatkan pokok penting dalam keimanan kepada Rasulullah SAW. Ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffatan waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinni wal insi. Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia dan Allah wajibkan untuk menaati beliau atas seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Jemaah sekalian, ini termasuk pokok keimanan kepada Nabi Muhammad SAW yang apabila seseorang mengingkarinya, Islamnya batal. Artinya dia bukan muslim lagi. Dia telah murtad, keluar dari Islam. Kalau dia tidak meyakini Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Begitu pula jin. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jika ada seorang muslim yang mengatakan ada syariat Nabi Muhammad SAW
yang sudah tidak berlaku di masa sekarang, maka Islamnya batal, dia bukan muslim lagi. Kenapa? Karena kalau begitu dia mengingkari diutusnya Rasulullah SAW untuk manusia di masa sekarang. Atau dia mengatakan ada syariat Nabi Muhammad SAW yang tidak cocok di daerah tertentu, hanya cocok di Arab. Karena katanya tidak sesuai dengan kearifan lokal. Padahal kebatilan lokal, bukan kearifan lokal. Karena semua yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah kebatilan. Maka orang yang mengucapkan seperti tadi, Islamnya batal. Dia bukan lagi muslim. Atau contoh lain, orang yang berkeyakinan jika sudah menjadi wali, tidak wajib lagi mengamalkan syariat Nabi. Kenapa? Kata mereka, wali lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi. Maka jemaah sekalian, di sini ada 3 kekufuran. Dalam ucapan ini ada 3 kekufuran. Yang pertama, keyakinan bahwa syariat Nabi tidak berlaku bagi sebagian orang. Ini adalah kekufuran. Kenapa? Karena berarti dia mengingkari pengutusan Nabi SAW untuk seluruh manusia. Dan di sini Syekh menyebutkan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kalian semuanya. Surat Al-A'raf ayat 158. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Maka seluruh manusia dan jin harus tunduk kepada syariat beliau kalau mau mendapatkan rahmat. Itu makna ayat. Jadi, di negeri manapun seseorang itu tinggal, di zaman manapun, setelah Nabi SAW diutus, wajib tunduk kepada syariat beliau, wajib mengikuti agama beliau. Kalau tidak, maka dia bukan orang yang beriman. Kekufuran yang kedua, dalam ucapan atau dalam keyakinan, seseorang kalau sudah jadi wali tidak terkait dengan, tidak perlu mengamalkan syariat Nabi, karena dia lebih tinggi daripada Nabi, maka ini keyakinan kufur. Yaitu keyakinan ada wali atau ada manusia biasa bisa jadi kedudukannya menyamai Nabi atau bahkan lebih tinggi daripada Nabi. Ini kufur. Kenapa? Karena itu berarti mendustakan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi dan rasul, "Wa kullan faddalna 'alal 'alamin." Setiap para nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, lebih parah lagi. Kenapa ucapan ini kufur? Karena mereka mengatakan kalau sudah jadi wali berarti sudah menyatu dengan Allah. Na'udzubillah, ini penghinaan kepada Allah. Dia adalah makhluk yang lemah, kecil, hina, rendah. Bisa-bisanya mengaku menyatu dengan Allah yang maha suci, maha agung, maha besar, maha tinggi. Dan ini adalah ajaran kaum sufi ekstrim. Bahkan banyak kaum sufi sendiri menentang mereka. Tapi jumlah mereka bisa jadi malah mayoritas kaum sufi. Yang disebut gulat sufiyah, sufi ekstrim.
Ini contoh-contoh kekafiran apabila seseorang tidak meyakini Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, maka dia bukan muslim lagi. Wa akmalallahu lahud dina. Kemudian kata Syekh, dan Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan diutusnya beliau, maka Allah sempurnakan ajaran agama. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, di Haji Wada, di hari Jumat, di waktu sore. Aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Artinya jemaah sekalian, semua yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Terutama tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah. Semuanya sudah sempurna lengkap. Ini termasuk pokok keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya jemaah sekalian, berbuat bid'ah sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah itu sama saja secara tidak langsung dia menganggap Islam belum sempurna. Sebab kalau dia meyakini Islam sudah sempurna, kenapa dia tambah-tambahi? Kan sudah sempurna. Begitu pula seakan-akan dia menuduh Rasulullah SAW belum mengajarkan semua kebaikan. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap tugas beliau sebagai seorang Rasul. Agama Islam sudah sempurna. Berarti semua kebaikan sudah Allah ajarkan kepada kita. Maka tugas Nabi Muhammad SAW mengajarkan semua kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat bid'ah, kemudian dia klaim itu bid'ah hasanah, ajaran baru yang Nabi Muhammad SAW belum ajarkan, tapi baik, sama saja dia seakan menuduh Nabi Muhammad SAW belum melakukan tugasnya untuk mengajarkan semua kebaikan. Buktinya, dia punya kebaikan yang Nabi SAW belum pernah ajarkan. Ini bahaya besar. Ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kata beliau, Man ibtada'a fil islami bid'atan, yaroha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka seakan dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati tugas beliau sebagai seorang Rasul. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Artinya semua kebaikan sudah Allah ajarkan. Tugas Nabi Muhammad SAW mengajarkan semua kebaikan itu. Kalau ada yang mengklaim ini adalah bid'ah, hal baru yang Nabi SAW belum ajarkan, tapi hasanah, sebuah kebaikan, sama saja dia menganggap Nabi SAW tidak melakukan tugas yang Allah perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan semua kebaikan. Maka Imam Malik rahimahullah kemudian berkesimpulan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Di hari ketika agama Allah sempurnakan, di masa Nabi Muhammad SAW, apabila sesuatu bukan bagian dari ajaran agama, maka pada hari ini tidak akan pernah sesuatu itu
menjadi bagian dari ajaran agama. Artinya, kalau itu bukan ajaran Rasulullah SAW yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan ajaran agama. Itu pasti bid'ah, kesesatan, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka beliau pun wafat setelah agama Allah sempurnakan. Artinya tugas beliau sudah usai. Wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menegaskan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan berselisih. Maksudnya kalian akan dibangkitkan di hari kiamat dan bagi yang punya perselisihan kalau tidak diselesaikan di dunia maka akan diselesaikan di akhirat, yaitu orang-orang yang zalim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang mereka lakukan terhadap orang lain. Surat Az-Zumar ayat 30-31. Wan nasu idza matu yub'atsun. Maka manusia setelah mati akan dibangkitkan di hari kiamat. Ini termasuk pokok keimanan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu kami ciptakan kalian dan padanya kami kembalikan, yaitu dikuburkan, dan kami akan mengeluarkan kalian, yaitu membangkitkan kalian untuk kali yang kedua dari kuburan kalian. Surat Toha ayat ke-55. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah kembalikan kalian ke tanah, yaitu dikuburkan, dan Allah akan mengeluarkan kalian dari tanah itu, dibangkitkan kembali di hari kiamat setelah dikuburkan. Surat Nuh ayat 17-18. Maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan adanya kebangkitan. Wajib kita yakini termasuk rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, maka kita meyakini adanya hari kebangkitan. Sebagaimana sudah kita bahas, cakupan keimanan kepada hari akhir adalah semua peristiwa setelah kematian sampai surga dan neraka. Wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Kemudian setelah dibangkitkan, manusia akan dihisab dan akan mendapatkan balasan terhadap amalan-amalan mereka. Jadi bukan dibangkitkan begitu saja. Setelah bangkit ada pengadilan dan pembalasan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah yang maha menguasainya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Maka ini adalah ayat yang menunjukkan adanya hari pembalasan. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita, pelaku keburukan dibalas sesuai dengan keburukannya. Dibalas sesuai dengan keburukannya. Dia tidak dizolimi,
Artinya dia tidak dibalas melebihi keburukannya. Sedangkan pelaku kebaikan dibalas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini keadilan dan kasih sayang Allah. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Dan barang siapa mendustakan hari kebangkitan, maka dia kafir. Kalau tadinya dia muslim, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Jangankan mendustakan, ragu saja sudah kafir. Kenapa? Iman itu keyakinan. Ragu atau mendustakan adalah pembatal keislaman. Termasuk rukun iman, kita imani adanya hari kebangkitan. Siapa yang mengingkarinya atau meragukannya, maka dia bukan orang yang beriman. Jadi salah besar ya kalau ada penceramah mengatakan, kita harus beramal soleh. Biarpun andai akhirat tidak ada, kan kita nggak rugi. Ini ucapan berbahaya. Jangan berkata begitu, seakan-akan dia ragu atau membuat orang jadi ragu. Tapi ucapkan dengan penuh keyakinan, lakukan amal soleh. Akhirat itu pasti adanya. Semua akan mendapatkan pembalasan. Harusnya seperti itu. Jangan seakan-akan dia masih meragukan akhirat. Beramal soleh yang penting nggak rugi saja. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil, orang yang mengingkari adanya kebangkitan, dia kafir. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Katakan kepada mereka, bahkan demi Rabbku, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian kalian benar-benar akan dikabarkan terhadap semua yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, andai kita mau bandingkan penciptaan pertama sekali dan penciptaan sesuatu yang sudah pernah ada, mana yang lebih sulit? Pertama sekali lebih sulit kan? Kalau Allah mampu menciptakan kita pertama sekali tanpa ada sebelumnya, maka Allah kalau begitu lebih mampu menciptakan kita kedua kali setelah kita sudah pernah ada sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari hari kebangkitan dengan alasan tidak masuk akal, maka ini diantara jawaban yang sangat masuk akal. Wa arsalallahu jami'ar rusul mubasyirina wa mundzirina. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita hakikat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi dan rasul sama, tidak ada bedanya. Allah mengutus seluruh rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Maksud memberi kabar gembira adalah mengajak kepada tauhid dan memberitahukan jaminan surga bagi orang yang menghadap Allah membawa tauhid. Memberi peringatan artinya melarang syirik dan mengingatkan bahaya dosa syirik, yaitu pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya barang siapa yang tidak bertobat dari dosa syirik itu sampai mati. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil tentang tugas para nabi dan rasul ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Rusulan mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul Allah utus untuk memberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada bagi manusia hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Surat An-Nisa ayat 165. 165, betul kah? Betul ya? Baik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid dan melarang berbuat syirik. Di antara tujuannya adalah agar manusia tidak punya hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Maksudnya apa? Agar manusia tidak bisa beralasan, ya Allah, saya enggak tahu apa kewajiban saya. Sudah diutus Rasul untuk memberitahukan apa kewajiban kita.
Sehingga kita nggak punya lagi alasan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun alaihim assalatu wassalam. Dan Rasul yang pertama adalah Nuh. Sedangkan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat Allah dan salamnya untuk mereka semuanya. Wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Jamaah sekalian, ini termasuk pokok keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, di sini kita mempelajari 3 pokok keimanan kepada beliau. Pertama tadi apa? Mengimani beliau diutus untuk seluruh manusia dan jin sampai hari kiamat. Yang kedua, mengimani syariat beliau sempurna. Yang ketiga, mengimani beliau penutup para nabi. Kalau ada seorang muslim yang memiliki keyakinan ada nabi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan muslim lagi, Islamnya batal. Oleh karena itu, ulama Islam sepakat, Ahmadiyah bukan bagian dari kaum muslimin. Karena mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Saya sudah pernah bahas tuh. Siapa yang mengangkat Mirza Ghulam Ahmad menjadi nabi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Terutama yang nggak mencatat tuh. Kan hafalannya kuat. Ada yang tahu, Pak? Mirza Ghulam Ahmad orang India. Siapa yang angkat dia jadi nabi dan rasul? Nggak ada yang tahu? Siapa, Pak? Nggak tahu. Nggak penting juga, Pak, ya. Tapi ini ada faidah. Yang angkat dia menjadi nabi dan rasul adalah penjajah Inggris. Ketika menjajah India, umat Islam di India ketika itu adalah umat yang kuat melawan penjajahan Inggris. Bahkan India dulunya pernah menjadi negara Islam. Dan uniknya, yang mengislamkan India diantaranya cucu Genghis Khan. Padahal Genghis Khan datang menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Tapi di antara keturunannya kemudian masuk Islam. Karena bergaul dengan umat Islam di negeri kaum muslimin. Di antara cucunya punya jasa besar mengislamkan India dan membangun kerajaan yang kuat ketika itu. Nah, orang-orang yang pergi berhaji kemudian belajar Islam di kota Makkah. Mereka inilah yang paling besar dalam mengobarkan jihad melawan penjajah Inggris. Maka mereka dicap sebagai Wahabi. Karena mereka terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kota Makkah. Jadi ini luar biasa. Bagaimana Inggris memecah belah umat Islam di India. Dibuat nabi palsu. Kemudian yang berjihad dicap Wahabi. Dan Buya Hamka rahimahullah juga mengatakan metode yang sama digunakan oleh penjajah Belanda di Indonesia. Para pejuang Islam dicap Wahabi. Sesat, mesti dilawan oleh umat Islam yang lain. Sampai hari ini masih ada yang mewariskan ajaran Belanda tersebut. Membenci yang mereka cap Wahabi. Padahal itulah ajaran Islam yang benar. Karena yang mereka sebut Wahabi itu pada hakikatnya hanya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian, Ahmadiyah sekarang pusat gerakan mereka ada di mana?
Ada yang tahu? Di London. Pusat gerakan Ahmadiyah sedunia ada di London. Jadi, ini termasuk nabi palsu yang pengikutnya sangat banyak. Karena didukung oleh negara besar penjajah Inggris. Oleh karena itu, di antara ajaran mereka, di antara ajaran utama mereka, tidak ada jihad. Tidak boleh berjihad fi sabilillah. Maka, ulama Islam sepakat, Ahmadiyah bukan bagian dari kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan secara resmi, seluruh negara Islam telah mengeluarkan larangan untuk Ahmadiyah. Cuma di negara kita, banyak pahlawan kesiangan membela-bela Ahmadiyah. Mengaku-ngaku sebagai cendekiawan muslim, tokoh Islam. Padahal, pemerintah muslim seluruh dunia secara resmi melarang Ahmadiyah. Jadi ini termasuk pembatal keislaman. Kalau seseorang meyakini masih ada nabi dan rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad ayah seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi beliau utusan Allah dan penutup para nabi. Maksud ayat ini, Muhammad SAW bukan ayah seorang laki-laki di antara kamu. Bukan berarti beliau nggak punya anak laki-laki. Beliau punya anak laki-laki. Cuma semua anak laki-laki beliau wafat saat masih kecil. Tapi maksud ayat ini adalah larangan Nabi Muhammad SAW mengangkat anak, mengadopsi anak, kemudian mengatakan anak itu Fulan bin Muhammad. Dan ini pernah terjadi. Seorang sahabat diangkat menjadi anak karena sayangnya Nabi SAW kepada beliau, lalu beliau disebut Fulan bin Muhammad. Maka turunlah ayat ini untuk melarang, dan larangan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Tidak boleh kita mengangkat seseorang jadi anak kita, lalu kita rubah penisbatan dirinya. Kalau di negara kita misalkan ada yang punya marga. Marga ayahnya Siregar misalkan. Karena kita Nasution, kita ganti Nasution. Enggak boleh. Ini termasuk dosa besar. Dan sangat berbahaya, bisa merusak nasab. Bisa-bisa di kemudian hari, dia menikah dengan mahramnya. Karena nasabnya sudah tidak jelas. Ini bahaya. Maka Allah menegaskan, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wad dalil ala anna Nuhan awwal rasul qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Surat An-Nisa ayat 163. Dalam hadis lebih jelas lagi, hadis tentang kisah syafaat di hari kiamat kelak ketika manusia datang kepada Adam minta agar Adam berdoa kepada Allah supaya mereka dapat syafaat. Maka Nabi Adam alaihissalam menolak dan mengatakan, itu Nuhan awwal rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard. Datangilah Nuh, karena dialah Rasul yang pertama diutus oleh Allah
kepada penduduk bumi. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Adam alaihissalam menegaskan, Nuh adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam adalah seorang Nabi. Tapi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini juga menunjukkan Nabi Nuh lebih dulu daripada Nabi Idris. Karena Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin alaihima assalatu wassalam. Dan setiap umat Allah utus kepada mereka seorang Rasul. Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihima assalatu wassalam. Jemaah sekalian, ini pokok penting yang perlu kita ketahui. Tentang seluruh para Nabi dan Rasul, tugas mereka sama. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah, yaitu memerintahkan manusia untuk menyembah kepada Allah yang satu saja. Wa yanhahum an ibadati tagut, dan melarang mereka beribadah kepada tagut, yaitu kepada segala sesuatu selain Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Surat An-Nahl ayat ke-36. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit tagut wal iman billah. Maka Allah mewajibkan atas seluruh hamba kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Inilah arti la ilaha illallah. Dalam la ilaha terkandung pengingkaran kepada tagut. Menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Di dalam illallah terkandung keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Dia Rabb kita yang berhak disembah. Lalu apa makna tagut? Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa makna tagut ma tajawaza bihil abdu haddahu. Makna tagut adalah hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Min ma'budin, apakah dengan disembah, au matbu'in, atau diikuti, au muta'in, atau ditaati. Inilah jemaah sekalian definisi tagut. Tagut itu adalah hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Dengan 3 cara. Apakah disembah, atau diikuti, atau ditaati. Nah, di sini kemudian Syekh berikan contoh. Siapa yang disembah, siapa yang diikuti, siapa yang ditaati, sehingga mereka disebut tagut. Wat tawagid katsiruna, maka para tagut itu banyak. Ru'u wa ru'usuhum khamsah. Namun pemimpin para tagut itu ada 5. Tagut yang paling parah ada 5. Yang pertama iblis, la'anahullah. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Inilah pemimpin para tagut. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia ridho dengan penyembahan kepadanya. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam bukan tagut. Karena beliau tidak ridho dengan penyembahan kepadanya. Meskipun tetap umat Nasrani, kita katakan mereka telah menjadikan beliau sebagai tagut. Namun hakikatnya beliau bukan tagut. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang ketiga, tagut itu adalah orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, yaitu para dukun. Meskipun dukun ini dipanggil kiai, ustadz, maka dia adalah tagut kalau dia mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Seperti tahu masa depan, bisa meramal, dan lain-lain. Yang keempat,
Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, maka dia adalah tagut. Yang kelima, wa man hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain syariat yang Allah turunkan. Inilah 5 pemimpin tagut. Di antara 5 ini ada yang disembah seperti patung-patung, batu-batuan yang mereka sebut dewa-dewi dan lain-lain. Maka ini semuanya adalah tagut. Kemudian ada yang diikuti seperti para dukun. Termasuk juga kata para ulama usu, mereka juga tagut yang diikuti. Kemudian yang ditaati, contoh pemerintah yang berhukum dengan selain syariat Allah. Namun jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, tagut itu terbagi 2. Tagut akbar dan tagut asgar. Tagut besar dan tagut kecil. Tagut besar berarti dianya kafir, sedangkan tagut kecil adalah pelaku dosa besar namun belum sampai kafir. Contoh, pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Pada asalnya adalah kufur kecil. Berarti tagut asgar. Pelaku dosa besar namun tidak sampai kafir. Namun dia bisa menjadi tagut akbar. Artinya dia bisa menjadi kafir apabila dia melakukan atau memiliki 1 dari 3 keyakinan. Yang pertama, dia menganggap hukum Allah sama saja dengan hukum manusia. Sama tingkatannya, sama baiknya. Yang kedua lebih parah, dia menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Ini lebih parah. Dan di surat Al-Maidah ayat ke-50 Allah menegaskan, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Perhatikan, Allah mengatakan semua hukum yang bertentangan dengan hukum Islam adalah jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Jadi jangan antum silau melihat dia doktor di bidang hukum. Dia profesor bahkan di bidang hukum. Kalau dia mengeluarkan aturan hukum yang bertentangan dengan syariat, maka dia bodoh. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Berarti orang yang menganggap hukum Allah sama dengan hukum manusia atau bahkan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka mereka bukan termasuk orang-orang yang yakin, bukan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kapan menjadi kafir? Apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh, satu pemerintah mengeluarkan izin kepada pabrik khamar atau kafe-kafe khamar. Maka kita lihat, kenapa mereka mengeluarkan izin? Kalau mereka mengatakan, kami yakin khamar itu haram, tapi mau bagaimana lagi kalau saya nggak kasih izin itu, nanti saya didemo. Atau kita butuh pemasukan pajak, maka kalau alasannya itu, ini termasuk dosa besar, namun belum sampai kekufuran. Tapi kalau mereka mengatakan, karena khamar ini bagi kami halal, maka mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Bahkan ada yang mengatakan, karena ini kearifan lokal kami. Rupanya kebiasaan masyarakat di situ yang mereka sebut kearifan lokal adalah suka mabok. Itu masih disebut kearifan lokal. Jadi kata mereka, pengharaman khamar tidak cocok di wilayah kami. Maka mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Barulah mereka menjadi tagut akbar. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil kewajiban ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Telah jelas
hidayah dari kesesatan. Maksud ayat ini jamaah sekalian, hati manusia nggak mungkin kita paksa. Bukan berarti tidak ada paksaan dalam agama, nggak perlu dakwah, nggak perlu jihad, tidak. Tapi maksud ayat ini, hati manusia tidak bisa kita paksa. Faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi. Inilah pembahasan kita. Maka siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ini dua sisi tauhid. Dua sisi iman kepada Allah. Ingkar artinya kita salahkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan kita yakini para pelakunya adalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yu'min billah. Dia beriman kepada Allah. Artinya, dia imani hanya Allah Rabbnya. Maka hanya Allah yang berhak disembah. Barang siapa yang melakukan itu, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terpisah. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang dimaksud dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat adalah berpegang dengan la ilaha illallah, sebagaimana ditafsirkan para ulama salaf. Oleh karena itu Syekh menegaskan, wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Sebagaimana telah kita jelaskan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Artinya ini adalah hadis yang mengumpulkan pokok-pokok ajaran Islam yang telah kita bahas dari awal. Rasulullah SAW bersabda, pokok segala urusan adalah Islam. Dalam riwayat yang lain, pokok segala urusan adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Inilah yang beliau maksud dengan Islam. Karena dengan mengucapkannya dan beriman kepadanya, seseorang itu masuk Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiang-tiangnya adalah solat, menunjukkan pentingnya solat. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncak keislaman adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengibaratkan Islam itu seperti rumah. Ada pondasinya. Itulah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ada tiang-tiangnya. Dan tiang yang paling utama adalah solat. Zakat, haji dan puasa juga tiang-tiang Islam. Tapi tiang paling utamanya adalah solat. Dan jihad adalah atapnya yang melindungi rumah itu. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Penulis rahimahullah menutup kitab ini dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Walhamdulillah, selesai kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ada acara makan-makan? Khataman loh. Alhamdulillah, semoga Allah memberi manfaat apa yang sudah kita pelajari dan Allah mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Bismillah. Jika kita sudah belajar sunnah, belajar kepada guru-guru bermanhaj salaf, apakah boleh belajar tahsin dengan guru yang belum sunnah? Pada dasarnya tidak boleh, dan itu sangat berbahaya. Dan bahkan ini metode, golongan-golongan yang menyimpang, dia masuk untuk merusak kita, itu dari arah belajar tahsin, belajar tajwid.
Karena orang senang dengan baca Quran. Dan baca Quran semuanya sama. Tapi itu hanya sebuah pintu untuk dia kemudian nantinya akan memasukkan kesesatan-kesesatannya. Jadi ini sangat berbahaya. Walhamdulillah, di saat ini guru-guru tahsin yang bermanhaj salaf pun sangat banyak. Kalau kita nggak bisa belajar langsung, kita bisa belajar online. Belajar online pun nggak melulu satu arah, bisa interaksi antara kita dengan guru kita. Kita baca, guru kita mendengarkan, biarpun melalui online. Jadi, kecuali darurat kata para ulama. Memang sama sekali nggak ada guru yang ahlu sunnah. Itu pun dengan syarat kita sudah belajar akidah sehingga tidak dikhawatirkan kita bisa terpengaruh. Kalau dikhawatirkan kita bisa terpengaruh, maka tetap tidak boleh. Jadi bahayanya lebih besar daripada maslahatnya. Itu yang dikhawatirkan. Bagaimana cara menyembuhkan agar supaya tidak gampang emosi dan lisannya tidak mengucapkan jelek? Kiat-kiatnya apa saja? Bagaimana cara sholat taubat? Saya punya tulisan tentang bagaimana memanage emosi kemarahan. Itu sampai 15 poin saya sebutkan. Mudah-mudahan nanti bisa dicari itu di internet ada. Di antaranya, kalau kita sedang marah, Nabi SAW dan para ulama salaf menasihati, ingat kemarahan Allah. Allah lebih mampu untuk marah kepada kita daripada kita marah kepada orang. Kalau kita ingin melampiaskan amarah kepada orang dengan ucapan yang kasar atau tindakan yang buruk, maka ingat, Allah lebih mampu menimpakan itu kepada kita. Ini di antaranya. Ingat azab Allah. Sampai kata para ulama dahulu, atfi'u nural ghadab, atfi'u naral ghadab bidzikri narallahi azza wa jalla. Padamkan api kemarahan dengan mengingat api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mampu mengazab kita, menyiksa kita daripada kita menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pintu setan. Penyebabnya adalah setan. Maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian juga untuk bisa memanage amarah kita adalah jauhi sebab-sebab yang membuat kita marah. Contoh, kita meninggalkan orang itu. Jangan terus bersamanya. Sampai kita bisa mengendalikan emosi. Kalau memang masih ada permasalahan, ya kita balik, kemudian kita bisa bicara baik-baik. Tapi kalau kita sedang marah, sulit kita bicara baik-baik. Lebih baik kita tinggalkan dia. Ini diantara sebab-sebab untuk bisa menghilangkan atau bisa memanage sifat marah kita. Bagaimana cara sholat taubat dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Taubat itu dilakukan apabila seseorang terjerumus dosa. Sholat taubat itu dilakukan apabila seseorang terjerumus dosa, kemudian dia bertobat, maka termasuk sunnah dia sholat taubat. Dan caranya sama dengan sholat sunnah yang biasa kita lakukan. Seperti sholat sunnah rawatib. Caranya sama. Tidak ada surat khusus. Cukup kita berwudu, kemudian sholat dengan niat sholat taubat, tidak ada bacaan niat. Niatkan dalam hati. Tapi ingat, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah memenuhi syarat taubat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, belum habis waktunya, yaitu malaikat maut belum datang menjemput atau matahari belum terbit dari arah barat. Yang keenam, apabila
kita lakukan dosa itu dalam bentuk kezaliman kepada orang lain, harus minta maaf kepadanya. Atau minta penghalalan, atau mengembalikan haknya. Inilah 6 syarat taubat. Dalam rumah tangga, apakah perbedaannya hidup bersama dengan tinggal bersama? Dan apakah yang dimaksud dengan dilarang menzalimi diri sendiri karena tertekan perasaan ketika perdebatan dalam rumah tangga? Pertanyaannya, apa perbedaan hidup bersama dan tinggal bersama? Maksudnya apa nih? Saya nggak tahu ya. Itu tanya ke ahli bahasa Indonesia kayaknya. Apakah dimaksud dengan dilarang menzalimi diri sendiri karena tertekan perasaan ketika perdebatan dalam rumah tangga? Kalau di dalam nas Al-Quran, yang dimaksud menzalimi diri sendiri adalah semua dosa. Semua perbuatan dosa yang kita lakukan berarti kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Adapun kita merasa tertekan karena ada masalah dengan keluarga, maka itu hal yang manusiawi, bukan termasuk kezaliman kepada diri sendiri, kecuali kalau kita berbuat dosa. Karena ada masalah dengan suami, lalu berbuat dosa, seperti menzalimi suami, menyakiti suami, maka berarti kita menzalimi diri sendiri. Atau kita menyakiti diri kita sendiri, misalkan karena saking marah, kemudian membanting-banting barang, maka ini baru namanya menzalimi diri sendiri. Intinya, yang dimaksud menzalimi diri sendiri dalam nas, itu adalah melakukan perbuatan dosa. Dan masalah apapun, kalau kita mau menyelesaikannya, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Sebab agama Islam ini sempurna. Apapun masalah kita, ada jalan keluarnya dalam Islam. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita belum tahu ilmunya, maka tanyakan kepada orang yang berilmu. Bagaimana solusi permasalahan kita? Tidak masalah, biarpun itu permasalahan rumah tangga, kalau memang butuh solusi secara syariat, maka minta tolong seorang ustadz misalkan untuk membantu menyelesaikan. Iya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya dalam syariat. Bagaimana hukumnya seorang wanita dijadikan pemimpin di lingkungan seperti ibu RT? Jawabannya tidak boleh, diharamkan dalam syariat. Jangankan RT. RT dengan keluarga mana lebih besar? RT kan? Keluarga saja enggak, wanita bukan pemimpin. Bagaimana lagi dengan RT? Jadinya dia pemimpin suaminya tuh. Suaminya kan anggota RT juga. Maka enggak boleh. Nabi SAW bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun wallau amrahum ra'atan." Bagaimana bisa satu kaum akan beruntung yang menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin mereka. Jadi, kata Nabi SAW, mereka enggak akan beruntung. Ini dilarang oleh syariat. Belum lagi, dalam aktivitasnya, dia akan berinteraksi dengan kaum laki-laki. Itu tidak pantas. Dia sebagai pemimpin, dia akan berinteraksi dengan seluruh masyarakatnya. Apakah warga yang menjadikan dan yang memilih bertanggung jawab di akhirat? Ya, karena mereka telah berbuat kesalahan. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.